Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Selasa 30 Desember 2025. Tema pada pagi hari ini adalah menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui dan kita mengingatkan kembali pesan Rasulullah bahwa umur kita, kata Nabi, itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Kalaupun ada yang lebih, kata Nabi, ya, maka itu tidak banyak, ya. Oleh sebab itu, waktu yang sangat singkat ini, ya, kita memerlukan bekal yang cukup untuk kehidupan akhirat di dalam mengarunginya, ya. Di dalam sebuah hadis, ya, riwayat Ibnu Majah, Rasulullah itu bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya. A'maru ummati ma bainas sittina ila sab'ina. Umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Wa qallahum mayajuzu dzalika, dan sedikit orang yang bisa melampaui umur tersebut. Jadi hadis ini mengandung makna memberikan peringatan, ya, kepada kita Bapak Ibu, terutama umat Islam, bahwa usia kita di dunia ini relatif singkat dibandingkan umat-umat terdahulu. Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan waktu yang sangat singkat ini untuk mempersiapkan bekal amal soleh untuk kehidupan akhirat. Sungguh kita meyakini Bapak Ibu bahwa kehidupan setelah kehidupan dunia itu jauh lebih lama dan jauh lebih berat jika dibandingkan dengan kehidupan di dunia. Tentu ini memerlukan usaha, ya, usaha untuk mengumpulkan bekal kehidupan akhirat yang jauh lebih banyak dan lebih intens. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan peringatan keras kepada kita, Bapak Ibu. Betapa kita ini harus mempersiapkan betul-betul kehidupan akhirat, di mana persiapan itu nanti hanya terjadi ketika kehidupan di dunia. Bekal kita, ya, apa yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah Bapak Ibu, sisa-sisa umur kita, ya, betul-betul kita manfaatkan setiap detik, setiap menit, ya, setiap jam, hari, minggu dan bulan dan seterusnya, hanya semata-mata mencari ridha Allah. Mari kita renungkan Bapak Ibu ayat sebuah surat, yaitu surat Al-Hasr, surat 59 ayat 18. Allah memberikan peringatan keras kepada kita Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri
memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk kehidupan akhirat, atau ketika kita nanti menghadapi hari akhirat atau hari kiamat. Ini kan cukup merinding peringatan Allah itu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi ayat ini mengandung makna bahwa kita itu diwanti-wanti oleh Allah untuk mempersiapkan bekal selama hidup di dunia. Jadi berlomba-lomba untuk kehidupan akhirat. Kemudian juga kita diminta oleh Allah untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Ini peringatan keras dari Allah buat kita, Bapak Ibu. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, ini Bapak Ibu, peringatan yang begitu keras dari Allah ini, mari kita renungkan bersama. Jangan sia-siakan umur kita hanya untuk kepentingan tujuan dunia. Marilah kita berlomba-lomba, marilah kita berdarah-darah, marilah kita bersungguh-sungguh, ya. Marilah kita berlelah-lelah hanya untuk mencari keridhaan Allah. Setiap nafas kita harus memberikan manfaat, harus dalam rangka mencari keridhaan Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, ayat di atas yang saya sebutkan tadi menekankan perintah Allah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Kemudian dan senantiasa untuk bermuhasabah diri, introspeksi diri, apa yang kita perbuat hari ini, kita koreksi, ya. Adakah yang salah, adakah yang menyebabkan diri kita itu jauh dari Allah, lalu kita melakukan perbaikan untuk hari esok yang lebih baik. Demikian juga seterusnya. Misalkan ibadah sholat kita, ya, tidak berjemaah, tidak khusyuk, ya, atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban, kita benahi. Mungkin amal soleh kita yang masih kurang, atau doa-doa kita yang masih kurang, atau ibadah-ibadah sunnah yang perlu kita benahi dan perbaiki, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi takwa kepada Allah dan muhasabah diri itu adalah, yakni setiap jiwa harus memperhatikan amal perbuatannya untuk hari esok, hari akhirat atau kiamat. Jiwa yang memegang peranan penting, apakah kita dekat dengan Allah, apakah kita jauh dari Allah, perlu kita pelihara dengan baik agar memudahkan kita berhubungan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, ya. Melakukan ibadah ringan, tidak berat, ya. Kuncinya ada pada jiwa kita, ya. Sucikan jiwa kita, bersihkan jiwa kita, lakukan komunikasi dengan Allah agar kita rajin beribadah, agar kita banyak mengumpulkan amalan-amalan ibadah, sehingga ketika di hadapan Allah kita bisa tersenyum. Ada ibadah-ibadah yang kita andalkan di hadapan Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita juga harus hati-hati bahwa di hadapan manusia mungkin kita bisa menutupi apa yang kita kerjakan, tetapi di hadapan Allah, walaupun kita sendirian, Allah pasti mengetahui, ya. Allah pasti tahu apa yang kita kerjakan. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama untuk senantiasa menjaga keistiqomahan kita di dalam beribadah kepada Allah. Kita kumpulkan, berlomba-lomba untuk mengumpulkan amalan-amalan ibadah kepada Allah dalam rangka mencari ridhonya. Mudah-mudahan hidup kita bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.